Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah kelima, hari Minggu ini. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan berpuncak dalam bacaan Injil. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan hidup baru dalam Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sungguh memiliki hidup baru dalam Tuhan. Kita percaya sepenuhnya bahwa melalui bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan akan tahapan-tahapan dalam pembaptisan. Dan dengan demikian kita diingatkan akan janji baptis kita. Unsur yang pertama sehubungan dengan janji baptis dan keyakinan apakah kita percaya kepada Yesus sebagai Sang Penyelamat. Dan akhirnya kita menjawab, ya saya percaya. Kepercayaan ini mengantar kita kepada hidup yang baru. Dan dengan demikian dosa-dosa dalam diri kita akan dihapus oleh Tuhan. Dan melalui itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semakin menyadari hal ini, baik bagi kita yang sudah mempersatukan diri dengan Allah dalam persatuan gereja melalui pembaptisan, maupun bagi saudara-saudari kita yang baru menyiapkan dirinya pada kesempatan tahun ini untuk mau dibaptis. Semoga melalui hidup baru ini, kita pun semakin menghargai sesama kita, alam ciptaan di mana kita berada. Supaya kita semakin layak merekan peristiwa penyelamatan ini, mari depannya kita hening, menyadari diri kita, dan mohon pengampunannya. Kita siapkan refrein tobat dari puji syukur 345.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup yang kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dan dengan demikian kami semakin memperoleh hidup yang baru sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, hai umatku, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan
pada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Sehat? Harap tetap semangat ya. Mulai bacaan kita pada kesempatan ini memasuki hari Minggu Prapaskah kelima. Lalu kita diperhadapkan pada suatu peristiwa kehidupan kita yang sangat konkret yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan ini, yaitu kematian. Baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil berbicara soal ini. Tetapi apakah Allah menghendaki supaya kita sebagai citra dan gambarannya itu mati? Rasanya tidak. Allah menginginkan supaya kita tetap hidup. Untuk itulah kita diundang untuk percaya kepadanya. Maka sebagai bagian tahapan yang menjadi bagian permenungan kita memasuki hari Minggu Prapaskah kelima ini, dalam kalender liturgi di tahun A mengingatkan kita kepada tahapan-tahapan untuk menjadi anggota gereja dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, sehingga ada yang namanya masa katekumenat untuk sungguh semakin memahami, mempelajari lebih dalam dan melihat bagaimana Allah mau dan ingin menyelamatkan kita, memberikan hidup baru di dalam Dia sendiri. Berbagai cara dipakai oleh Tuhan, dan cara yang terakhir seperti minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Dia mengutus sendiri anaknya ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam kehidupan kita, menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria dan mengenakan kemanusiaan kita, dan akhir dari seluruh perjalanan hidupnya sebagai manusia adalah wafat di kayu salib dan masuk dalam kubur, dikuburkan. Itulah akhir dari tanda kemanusiaan Yesus. Maka pada kesempatan ini diingatkan kepada kita melalui peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus, bagi kita yang percaya kepadanya, kita juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga walaupun kita mengalami kematian, tetapi karena kita percaya akan Sang Penyelamat, pokok keselamatan kita itu Yesus Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Dan kita tahu dan sadar sepenuhnya lewat pengajaran-pengajaran, kalau kita menerima hal ini, maka dalam janji baptis kita, apakah kita percaya akan Allah? Lalu kita menjawab ya. Percaya akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Bunda Maria dan seterusnya, lalu kita mengatakan iya, saya percaya. Hal ini diingatkan kembali kepada kita melalui bacaan pada kesempatan ini. Bacaan pertama, kalau kita mendengarkan baik-baik dari kitab Nabi Yehezkiel, beginilah firman Tuhan Allah, hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Ini adalah persiapan diingatkan kepada kita dan mengarah kepada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya bisa memahami dan mengerti akan hal itu, maka Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kepada kita, Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu. Karena kita percayakan hal ini, maka Roh Allah itu akan diam di dalam diri kita, sehingga kita tidak musnah karena kedangingan kita, tetapi karena hidup baru dalam Roh. Bagaimana hal itu kita hayati Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam bacaan Injil? Saya berharap bahwa kita bisa membacanya itu dari Injil Yohanes bab 11 atau pasal 11 ayat 1 sampai dengan sampai selesai, sampai dengan ayat 45.
yang kita baca tadi itu bacaan yang singkat, sehingga itu melompat-lompat, tetapi yang panjangnya itu dari ayat 1 sampai ayat 45. Apa yang ingin digambarkan di sana Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sekali lagi bagi kita orang Kristen, warta kebangkitan ini sangatlah menjadi sesuatu yang harus menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak dibayangi oleh maut, tetapi melalui peristiwa kematian, hidup baru akan dikenakan kepada kita, dan kita telah memulai itu pada saat kita mengungkapkan keyakinan kepercayaan kita sepertinya dinyatakan oleh Marta dan Maria di dalam bacaan Injil. Kalau kita bisa lihat kisahnya, Lazarus mati. Lazarus, Marta dan Maria adalah sahabat dan kenalan Yesus, sungguh-sungguh dikasihi. Lalu kita lihat di sana rasa kemanusiaan yang muncul. Pada saat Lazarus sudah mati sebenarnya, lalu Marta dan Maria mengirim berita kepada Yesus, Lazarus sakit. Ungkapan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat ada sanak keluarga kita, orang yang kita kasihi dan mencintai kita meninggal, lalu biasanya untuk menjaga banyak kemungkinan, lalu biasa kita mengirim berita, si ini sakit keras, apakah boleh pulang? Kita tidak langsung mengatakan dia mati. Ya, biasa ada berita seperti itu ya. Seperti itu juga beritanya dalam kitab suci. Setelah Yesus mendengar berita itu, lalu Yesus sengaja tinggal 1-2 hari lagi. Dan setelah itu dia mengatakan kepada muridnya, ayo kita kembali. Para murid mengatakan, kalau kita membaca seterusnya, apakah kita akan kembali ke sana dan mati bersama dengan dia? Karena kita tahu dalam bacaan harian bahwa Yesus sudah dikejar-kejar sepanjang perjalanan itu. Mereka mau membunuh Yesus karena sudah membuat mujizat-mujizat dan banyak hal yang dibuatnya, utamanya pada hari Sabat. Tetapi mereka tidak berhasil, lalu meninggalkan tempat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian baginya, tetapi justru akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Akhirnya Yesus kembali ke sana, dan pada saat sudah bertemu dengan Marta dan Maria, lalu mereka mengatakan, di manakah kamu baringkan? Lalu mereka mengantarnya ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Tetapi pada sampai di depan kuburan, lalu kubur itu ditutup dengan batu besar, Yesus mengatakan, pindahkan batunya. Marta mengatakan, tidak usah Tuhan, jangan merepotkan diri karena sudah busuk, sudah 4 hari. Yesus bertanya lagi, apakah engkau percaya bahwa akulah kebangkitan? Jawaban Marta dan Maria sama, ya Tuhan, aku percaya. Dan lewat kepercayaan itulah, maka setelah mengadakan dialog, akhirnya orang-orang memindahkan batu. Lalu Yesus menengadah. Sesudah itu dia berkata, Lazarus keluarlah. Setelah Lazarus keluar, ternyata mukanya masih tertutup dengan kain peluh, tangannya masih terikat dengan tali dan kain. Yesus lagi mengatakan, buka tali-talinya dan biarkan dia pergi. Kisah itu selesai sampai di situ. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Satu, bahwa hidup baru sungguh akan kita dapatkan dalam Tuhan kalau kita percaya kepada Dia, yaitu Sang Sumber kehidupan sendiri, Yesus Kristus. Maka kepercayaan kita kepada Yesus adalah jaminan keselamatan.
Apakah kita akan otomatis selamat pada saat kita percaya kepada Yesus? Ini yang merupakan misteri keselamatan bagi kita. Saya berharap bahwa kita semua yang hadir dalam gereja ini sungguh percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Atau ada yang tidak percaya? Adakah yang tidak percaya? Saya percaya bahwa kita semua yang ada ini percaya kepada Yesus sebagai penyelamat dunia, ya. Karena kalau kita tidak percaya, untuk apa merepotkan diri duduk, datang setiap hari Minggu, menerima komuni kudus setiap hari Minggu, mau dan ingin untuk menyucikan dan menguduskan diri. Semua percaya? Percaya, puji Tuhan kalau kita semua percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah penyelamat. Itu adalah jawaban yang diharapkan oleh Yesus pada saat Dia bertanya seperti Dia bertanya kepada Marta dan Maria. Dan walaupun dalam situasi sedih, tetapi Dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Dan lewat kepercayaan itulah Dia berdoa kepada Bapaknya, lalu Lazarus keluar. Setelah keluar, tangan dan kakinya masih terikat dengan kain dan tali. Ada dua hal di sana dan beberapa hal sebenarnya yang ingin saya perlihatkan secara manusiawi yang merupakan tindakan konkret kita dalam mengungkapkan dan menyatakan keimanan kita. Pertanyaan pertama sehubungan dengan itu, sehubungan dengan peristiwa kebangkitan ini adalah, apakah kita perlu mendoakan orang mati? Perlu apa tidak? Perlu. Kenapa agak sedikit yang menjawab? Jangan-jangan kita seperti yang lain, kita tidak perlu mendoakan orang mati. Dan ini mengganggu pikiran saya. Utamanya kalau kita di Toraja berhadapan dengan gereja Toraja. Karena mereka tidak mendoakan orang mati, ya mohon maaf ini sudah pandangan teologinya begitu. Mereka punya paham tidak perlu mendoakan orang mati. Kenapa? Karena kematian itu adalah kuasa Allah. Dan semua yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Saya mau menekankan pada kesempatan ini bahwa bagi kita yang percaya kepada Kristus dalam praktek untuk memahami dan mengerti akan keselamatan dan kehidupan kekal, maka kita tetap mengupayakan dan menghidupi hidup iman itu dengan mendoakan orang mati. Karena kita adalah pengikut Yesus. Kenapa persis bacaan pada hari ini menjadi pegangan bahwa bagi orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus tetap diberikan kewajiban untuk mendoakan saudara-saudarinya yang sudah meninggal. Yesus memiliki saudara, dan itu kita sendiri, dan diangkat bersama-sama dengan Yesus menjadi anak Allah lewat pembaptisan. Maka Yesus mendoakan Lazarus pada saat dia mati. Lazarus keluarlah. Jadi ini pegangannya dalam kitab suci, sehingga kita tidak perlu meragukan keyakinan kepercayaan kita, dan kita tidak perlu takut mendoakan orang mati. Karena persis itulah yang diperlihatkan oleh Yesus. Lalu hal yang kedua, seringkali juga kita mendengarkan dan mengatakan kita tidak perlu menangis pada saat kita berhadapan dengan peristiwa kematian. Justru kita harus mengungkapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memanggilnya dari tengah-tengah kita. Tetapi hati siapa yang langsung bersyukur pada saat itu, pada saat orang yang kita cintai dan mencintai kita itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya secara manusiawi. Letak solidaritas itu juga ada pada bacaan pada kesempatan ini. Pada saat Yesus sudah sampai bertemu dengan Marta dan Maria, dia melihat Marta dan Maria begitu sedih, maka Yesus pun menangis. Maka kalau ada orang mengatakan kita tidak perlu menangisi saudara kita yang sudah meninggal, itu berarti bahwa harusnya menjadi bahan permenungan apakah saya sebagai pengikut Yesus. Bahwa pada saat saudara saya, orang tua saya, atau orang yang saya cintai mencintai saya itu dipanggil oleh Tuhan, lalu langsung saya mengucap syukur. Saya kira kita tidak sampai hati untuk itu.
Dan 2 kali hal itu diperlihatkan dalam Injil pada kesempatan ini. Lalu hal yang ketiga adalah bahwa Yesus mengatakan pindahkan batu itu, dan saya sudah menyampaikan beberapa kali batu besar yang menutup kuburan Lazarus itu dan juga yang menutup kubur Yesus pada saat dikuburkan, dimasukkan dalam gua lalu tutup dengan batu besar. Batu besar itu adalah lambang dosa besar bagi kita dalam pemahaman gereja, dalam pemahaman katekumen, pembelajaran agama. Makanya Yesus mengatakan pindahkan batu itu. Apakah Yesus tidak punya kuasa untuk memindahkan batu? Punya kuasa. Tetapi karena Yesus tidak kena dosa dan tidak pernah jatuh ke dalam dosa sejak dari dalam kandungan, bahkan kandungannya dijaga dan disucikan oleh Tuhan sendiri. Karena kita mendengarkan bahwa kehamilan Bunda Maria karena kekuatan Roh Kudus, bukan karena keinginan seorang laki-laki dan keinginannya sebagai seorang perempuan, tetapi dia adalah sungguh pilihan Tuhan. Karena Yesus tidak kena dosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya, maka dia menganjurkan itu kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Maka orang memindahkan batu itu. Apa lambang dari batu besar itu? Karena kalau batu besar itu tetap menutup lubang kubur itu, maka kegelapan kubur itu akan tetap ada dan Lazarus tidak bisa keluar berjalan. Tetapi pada saat batu besar itu dipindahkan, maka ada cahaya yang masuk. Itulah lambang Kristus yang datang menerangi dunia yang gelap. Setelah cahaya itu masuk tidak secara sempurna, maka Yesus berdoa dan keluarlah Lazarus. Seperti pocong, gambarannya seperti itu. Tangannya masih terikat dengan tali dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Setelah dilihat oleh semua orang, lalu Yesus lagi mengatakan buka tali-talinya dan biarkan dia pergi. Apakah Yesus tidak punya kuasa untuk membuka talinya? Punya kuasa, tetapi itulah yang dilambangkan dengan dosa-dosa kecil. Melalui pandangan kita, melalui perasaan hati kita, melalui tangan kita mungkin, melalui kaki kita, kita membuat dosa dalam tingkah laku dan perbuatan. Maka hal itu yang harus disadari. Setelah disadari hal itu, maka Yesus mengatakan biarkanlah dia pergi. Maka Lazarus pergi, dia hidup. Apa yang ingin disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih melalui bacaan pada kesempatan ini di hari Minggu Prapaskah ke-5. Kembali diingatkan kepada kita bagaimana kita berproses untuk masuk menjadi anggota gereja yang satu kudus, katolik dan apostolik untuk mendapatkan hidup yang baru, yaitu hidup kekal bersama dengan Allah dalam diri putranya Yesus Kristus. Maka bagi kita yang percaya kepadanya, satu kepastian bahwa kita akan tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Dia, walaupun kita akan mengalami kematian. Karena satu kepastian yang akan terjadi pada saat kita lahir ke dalam dunia ini adalah bahwa kita suatu saat akan mati. Untuk itulah karena Yesus juga dilahirkan oleh seorang perawan Maria, maka dia juga mengalami kematian di kayu salib. Tetapi apakah karena dosanya? Tidak. Karena dosa-dosa kita dia berani menanggung salib itu. Dan dengan hati yang terbuka dan penuh penyerahan diri, dia mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita. Persis bedanya ada di sana. Kalau kita juga membaca kitab Imamat sangat jelas. Dia adalah imam agung yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan dunia. Sementara imam-imam yang mengadakan korban hanya menghadirkan korban Kristus. Dan kami para imam mengambil bagian dalam karya pengorbanan itu di altar Tuhan. Kita tidak perlu membahas hal itu. Yang kedua, mau diingatkan kepada kita dalam masa Prapaskah ini bahwa kita tidak luput dari dosa-dosa ini. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Tetapi dalam masa Prapaskah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam masuki Minggu Prapaskah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus di hari Minggu pertama ini, maka kita diingatkan akan situasi dosa kita.
Maka kita diajak untuk semakin memperbaharui diri lewat penerimaan sakramen tobat. Dan itu yang kita cadangkan. Dan kalau kita menyadari hal ini, maka kita datang di hadapan Allah. Maka lewat itulah kita akan memperoleh pembaharuan hidup baru terus menerus. Persatuan kita dengan Allah sepenuhnya dengan bersedia untuk menyatakan kemauan dan keinginan kita untuk saling memaafkan sebagai sanak saudara dalam mengarungi perseraan dalam dunia ini. Masa 40 hari di luar hari Minggu dan masa Prapaskah adalah merupakan masa perseraan kita untuk semakin memurnikan hati kita, tanda persatuan kita dengan Allah. Kalau hal itu kita buat, maka kita akan mendapatkan hidup baru. Sekali lagi, Tuhan berfirman kepada Yehezkel, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Dan akhirnya lewat Rasul Santo Paulus menambahkan bahwa kesetiaan kita perlu dipupuk dengan hidup di dalam roh. Mereka yang hidup di dalam roh adalah milik Kristus dan sekalipun tubuhnya fana bahkan mati oleh dosa akan dihidupkan oleh roh Allah yang diam di dalam dirinya. Maka semoga warta ini Bapak Ibu Saudara terkasih semakin menggairahkan kita untuk semakin mempersiapkan seluruh diri kita merayakan Paskah di tahun ini, sehingga kita tidak meratapi dosa-dosa kita, tetapi dimampukan untuk bangkit, untuk melihat hal yang jauh lebih indah, lebih baik di masa-masa akan datang. Dan dengan demikian hidup kita akan semakin diperbaharui, persatuan kita dengan Allah akan semakin dalam, dan juga kedamaian kebahagiaan akan menjadi bagian hidup kita bersama dengan saudara-saudari kita yang mengarungi perjalanan di dunia ini menuju kepada kesempurnaan hidup dalam roh. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon kepadanya, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia,
Ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima darimu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Moga-moga dengan kuasa kasih-Mu, mereka yang mengalami sakit penyakit tetap Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berikan kekuatan kepada seluruh keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menangani orang sakit. Biarlah melalui itu mereka yang mengalami sakit penyakit tetap merasakan kegembiraan dan kebahagiaan karena kasih setia-Mu yang tetap dinyatakan kepadanya, dan bahkan memperoleh kembali kekuatannya untuk boleh menikmati rahmat kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Sejenak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah sumber kehidupan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala egoisme kami yang sempit, dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau serta bersama dengan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan akan pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus yang kami rayakan ini. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Putramu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiarah menuju kepada kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja, kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 26 Maret 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. A. Kolekte gereja 18 dan 19 Maret 2023 Rp25.202.000. B. Kolekte pembangunan sebesar Rp9.620.000. C. Kolekte Jumat 17 Maret 2023 Rp2.655.000. D. Sumbangan dari Johannes P. dan Since Sinjai Rp2.000.000. E. Aksi puasa pembangunan Rp11.788.000 dengan amplop 264 lembar. 2. Pertemuan lansia diadakan hari Sabtu 1 April 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 3. Sentra Evangelisasi Pribadi KAMS membuka pendaftaran untuk kelas misi evangelisasi 2. Semua umat Katolik diundang untuk ikut belajar menjadi saksi Kristus sekaligus mengalami relasi pribadi dengan Allah Tritunggal. Kelas akan diadakan secara online setiap hari, Kamis pukul 19 sampai 21. Biaya pendaftaran dan buku Rp250.250. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Elizabeth dengan nomor 0851 0223 0222. Informasi lengkap silakan lihat pada flyer. 4. Minggu Palma akan diadakan pada hari Minggu 2 April 2023 dengan jadwal misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 10 pagi, misa ketiga pukul 5 sore. Dan misa malam minggu akan tetap diadakan seperti biasa jam 6 sore. Umat dipersilahkan untuk membawa daun palmanya masing-masing pada hari Minggu. 5. Penerimaan sakramen tobat dapat diterima pada hari Senin dan Selasa. Ibadat dimulai pukul 17.30 WITA. Keenam, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Bakti Sosial Daerah 2023 oleh Keluarga Katolik Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddin, maka kami dari KKMK Unhas mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar penjualan makanan di Paroki Kristus Raja Andalas pada misa pagi pertama dan misa pagi kedua. Besar harapan kami umat Paroki Kristus Raja Andalas dapat berpartisipasi dalam kegiatan Bakti Sosial Daerah 2023 KKMK Unhas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, beberapa catatan sehubungan dengan penyampaian dan tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Seperti yang terakhir bahwa anak-anak kita dari KKMK Unhas itu mengadakan penjualan basar dan hampir setiap minggu ada penjualan di bawah. Saya sangat memohon supaya penjualan makanan kita itu kita agak kasih masuk di dalam basement gereja. Kenapa? Karena saudara-saudari kita lagi juga menjalani masa puasa. Lalu yang kedua, setelah kita membelanja atau membeli, maka harap jangan kita memperlihatkan bahwa kita tidak berpuasa lalu makan di tengah jalan. Harap kita saling menghargai dalam soal itu. Sedangkan kita mencoba untuk menghayati dan menghargai mereka
seringkali mereka selalu mencari kesempatan untuk mempersalahkan kita. Jadi harap bahwa ini tetap dijaga, kita tetap saling menghormati, walaupun itu mungkin bagi kita sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada kita, tetapi juga punya pengaruh kalau kita tidak saling menghargai dan hati-hati atau was-was dalam soal itu. Sebenarnya kita sudah terlebih dahulu menjalani pantang dan puasa, dan mereka dalam minggu ini mencoba untuk memasuki masa puasa itu. Itu yang pertama. Catatan yang kedua, ke depan sehubungan dengan Pekan Suci yang akan kita buat, harap supaya kita tetap menjaga keamanan kita, lalu kita tidak perlu membawa tas besar pada saat kita datang mengikuti perayaan Ekaristi. Juga tetap mengupayakan supaya semua bisa berjalan dengan aman, karena kita saling menjaga dan saling mengingatkan. Baik-baik kita yang membawa kendaraan, kalau tukang parkir menyuruh kita untuk membuka kaca mobil kita, sebaiknya kita buka, karena bukan kita curiga, tetapi namanya juga harus waspada. Dan kalau memang ada orang yang sungguh-sungguh tidak dikenal sama sekali, maka tentunya juga akan senantiasa menjadi bagian yang harus diperhatikan sampai pada tempat duduknya. Jadi harap bahwa ini sudah menjadi perhatian kita. Lalu sehubungan dengan perayaan-perayaan yang akan datang, saya kira tadi sudah disampaikan. Minggu depan kita sudah masuki Pekan Suci, dan perayaan malam Minggu Palma itu tetap diadakan. Walaupun minggu lalu saya mengumumkan kita akan mencoba, tetapi ternyata setelah mempertimbangkan 2-3 hal, lalu akhirnya kita akan tetap melaksanakan 4 kali misa. Malam Minggu itu jam 6, kemudian misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 10, dan misa ketiga jam 10, dan misa keempat itu jam 17 atau jam 5 sore untuk Minggu Palma. Kamis Putih kita buka 2 kali, dan itu akan disampaikan pada hari Minggu supaya ya mungkin juga sudah ada yang mengantisipasi hal itu. Ya, kita misa pertama itu sekitar 3:30 ya. Tapi nanti masih akan diumumkan. Kemudian Jumat Agung dan malam Paskah atau Sabtu Suci, semua dibuka 2 kali perayaan. Nanti kita menyesuaikan diri kita mana perayaan yang memungkinkan bagi kita untuk lebih enak kita ikuti. Tapi kita berharap bahwa kita tidak menumpuk di salah satu perayaan. Lalu nanti yang akan dipakai untuk perayaan tentu gereja utama sampai pada balkon. Kemudian kapel, kalau penuh di kapel lalu naik di lantai 4. Kalau terpaksa harus nanti sampai di lantai 5, kita buka sampai lantai 5. Basement tetap menjadi tempat parkir. Saya kira itu gambaran hubungan dengan perayaan Pekan Suci yang akan kita buat ke depan. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Mari kita semakin persiapkan hati kita bekerja sama dengan Panitia Paskah pada tahun ini untuk saling mengingatkan dalam banyak hal. Kita berpartisipasi mengambil bagian. Semua saya lihat cukup aktif untuk mempersiapkan perayaan besar pada tahun ini. Moga-moga semakin membantu kita untuk semakin menghayati hidup iman kita. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kepada semua saja yang telah mengambil bagian pada kesempatan ini, sehingga perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Jangan lupa besok ada penerimaan sakramen tobat. Kalau bisa kita 1 kali saja besok, ya syukurlah. Mudah-mudahan para imam yang dihubungi boleh datang, karena ada 3 paroki yang membuka penerimaan sakramen tobat besok. Katedral dan Kare saya kira, dan kita di sini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.